wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami MNP Channel. Buat teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, sebelumnya kami mohon maaf dari MNP Channel belum bisa menyajikan tutorial seputar elektronik berhubung kami banyak orderan minion. Jadi terus terang saja kewalahan untuk membuat video. Minion ini baru selesai hari ini yang terakhir kali orderan dari 2 bulan ini yang terakhir, dan semoga nanti ada lagi, dan insya Allah nanti akan membuat tutorial seputar elektronik, termasuk bagaimana cara memahami merakit sound system dengan kita mengecek TR itu NPN atau PNP, agar ketika kita menyambungkan dari supply atau power supply sound system dari trafo ke driver sound system itu tidak salah dan tidak kebalik, karena kalau kebalik berakibat fatal pada rangkaian sound system tersebut. Dan yang seperti yang kalian lihat, setelah saya banyak orderan minion, ternyata wajah saya itu menjadi hitam ya, karena panasan, nyepet warna ini. Jadi agak hitam nggak apa-apa, yang penting orderannya banyak. Oke, untuk kali ini kita akan menyajikan sebuah video bagaimana proses pembuatan minion, tapi saya tidak akan memvideokan prosesnya karena kemarin membuat terlalu sibuk, jadi tidak sempat membuat video-videonya. Cuman saya akan menjelaskan saja bagaimana pemasangannya sepeda, untuk roda dan lain sebagainya, untuk partnya apakah bagaimana. Yang perlu kalian tahu, untuk minion ini awalnya itu emang polos mini, sepeda mini, tapi sekarang sudah berubah menjadi rem cakram, pelek atau rimnya sudah menjadi alloy. Ini dikasih alloy bekas sepeda lipat. Untuk standarnya saya ganti yang model MTB. Oke, kita lihat untuk pelek atau rimnya kita sudah ganti yang bahan alloy aluminium. Sudah saya spet ulang dan saya kasih stiker biar penampilannya agak menarik. Dan di sini ada satu yang kurang enak di hati saya. Ini kebetulan untuk pangkon cakramnya itu yang pendek habis. Adanya ini. Nanti juga akan bilang sama orangnya tidak ada, apakah mau atau tidak. Kalau tidak mau ya kita copot, lepas, kita nunggu orderan pangkon cakramnya lagi biar hasilnya bagus. Untuk cakramnya ini saya gunakan yang standar, agak murah tapi barangnya bagus. Ini mereknya, ini ada mereknya. Ini walaupun harganya terjangkau murah, tapi bahannya bagus dan juga kualitasnya bagus. Sudah saya coba beberapa kali, saya gunakan yang ini. Terus untuk pangkonnya di sini karena cuaca hujan, ini tidak saya cat, karena kalau dicat nanti tidak kering dan hasilnya justru akan mengembun. Untuk goncengan belakang ini saya gunakan yang bekas. Saya cat ulang, diampas dulu, setelah itu saya cat ulang hitam. Setelah itu kasih finishing atau clear biar mengkilat dan warnanya tidak cepat pudar, atau ini sebagai anti gores. Ada juga itu belakang ada joknya. Ini model seperti ini sesuai permintaan orang. Kita kasih jok yang seperti ini kalau orangnya minta. Kalau tidak minta, kita tidak kasih seperti ini.
Untuk model sepeda ini emang permintaan dibuatkan yang seperti ini. Eh, Teman-teman yang order itu memberikan model foto ambil dari Google, terus dikirimkan ke kami. Jadi saya buat yang seperti ini. Itu ada juga saddle-nya. Saddle-nya ini bermerek, bahannya bagus, harganya juga agak mahal. Ini untuk saddle coklat ini biar tampilannya klasik. Ini harganya sekitar di 125.000. Tidak ada ininya. Ini sudah saya kasih yang baru. Oke, kita lanjut untuk yang depan. Ini juga saya kasih cakram. Kalipernya juga sama yang di belakang. Harganya murah, terjangkau, tapi untuk kualitasnya tidak murahan. Terus untuk shifter atau operan gigi sepeda, saya gunakan yang Shimano ini. Biasanya saya gunakan yang Shimano yang model cepit. Kalau ini model rem satu set kanan kiri. Ini karena stoknya adanya ini, saya kasih yang ini, tidak apa-apa. Jadi untuk operan giginya biasanya kita gunakan yang merek biasa, tapi karena ini adanya Shimano, kita kasih Shimano. Karena untuk orderan ini harganya juga lumayan mahal, jadi saya pasang yang agak mahal. Ini awal kita buat. Untuk harga shifter ini di kisaran 250.000, tapi sekarang sudah murah. Ini di sekitar 150.000. Ini ada grip ini saya cari yang coklat itu susah sekali, jadi adanya warna yang agak-agak coklat dan yang biasa. Untuk RD-nya saya gunakan yang merek biasa, tidak begitu bagus. Biasanya kalau ada bekas saya kasih yang Shimano Acer atau Altus Shimano, itu saya kasih itu. Tapi karena stok untuk yang bekas itu habis, saya pasang yang baru. Untuk kualitasnya yang baru ini kalah dengan yang merek Shimano yang bekas itu, tapi tidak apa-apa. Yang penting untuk LD ini standar. Terus untuk cranknya, crank saya gunakan ini copotan dari MTB. Ini dicat ulang. Untuk giginya ada 3 speed. Ini harusnya di sini ada FD biar bisa dioper hingga kecepatannya bisa menjadi sampai berapa ya? 7 sama 7 kali 3 21 speed ya. Tapi saya pasang yang gear paling besar karena yang pesan itu kan tidak mau menggunakan speed yang terlalu banyak, yang penting bisa dinaiki enak, angkles gitu aja. Terus untuk ini namanya gear tumpuk atau sprocket, kata orang-orang sprocket, kalau saya nyebutnya gear tumpuk. Gear ini bekas copotan sepeda lipat merek Shimano. Walaupun bekas, tapi karena mereknya bagus, ini lebih bagus daripada yang baru. Tidak gial-giol, lebih stabil. Untuk stangnya saya gunakan stang Brompton. Untuk tatakan stang ini saya masih gunakan yang aslinya. Ini cuman belum saya cat, nanti kita cat karena tadi kebetulan mau saya pakai, jadi saya pasang belum saya cat, nanti diamplas lagi, dicat lagi. Untuk kom setirnya baru kita ganti yang baru biar kelihatan bagus dan juga tidak seret. Untuk
untuk setirnya biar mudah, kita ganti yang baru sama ini. Ini masih ada mereknya, produk dari Pony. Terus untuk remnya saya gunakan kabel remnya biasa, apalagi pedalnya juga saya gunakan yang biasa standar, harga murah. Teman-teman, jadi untuk kesulitannya ketika kita membuat minion itu ada pada di cakramnya. Ketika kita masang cakram itu agak-agak susah karena dari bawaan sepeda bawaan ini belum ada tempat cakramnya, jadi kita gunakan pangkon atau adapter cakram. Ini fungsinya sebagai tataan atau tempat pembautan, kita baut cakramnya. Ini kalipernya ini. Kalau kita tidak punya adapter, kita tidak bisa memasang cakramnya. Kalau mau lebih bagus dan stabil, kita bisa dilas, kita kasih lagi, setelah itu kita las. Tapi prosesnya juga butuh lama, kita harus ke tukang las, atau kalau kita punya alat kita bisa las sendiri. Pastinya kita ukur dan kita presisikan agar cakramnya itu berfungsi dengan baik. Dan untuk pembuatan model minion yang seperti ini agak susah karena di sini slabbornya ini kita harus memodif di mana tataannya. Di sini sudah ada cakramnya, kaliper, ini ada piringan rotor cakram. Bingungnya itu untuk tataan ini kita mau taruh di mana, jadinya ini masih agak-agak nyantol di cakramnya ya. Kita sudah mencoba modif sekiranya rem pada kaliper ini bisa berfungsi dengan baik, dan untuk ini slabber ini tidak mengganggu kinerja dari rem ini. Cuman kita modifnya itu kita harus mengukurnya. Ini belum sempurna, nanti kita perbaiki lagi. Dan untuk stikernya ini saya cetak sendiri, kita desain. Bagaimana desainnya ini juga perlu kita punya keahlian untuk mendesain. Kita desain untuk tulisan minion ini, saya cetak 1 meter persegi, jadi banyak minion, ada rim atau pelek itu semua ada, saya cetak itu banyak sekali. Terus untuk cakram kita harus memperhatikan pada rim atau pelek. Rim atau pelek di sini kalau kita tidak presisi, cakramnya akan bersuara atau sepeda ini jalannya akan lambat karena remnya itu ngerem ya. Jadi kita perlu setel ulang uji semuanya biar jalannya bagus dan juga presisi pada cakramnya. Kalau tidak kita setel maka hasilnya tidak bisa jalan dengan bagus atau tidak angkles ya. Mungkin itu saja dari MNK Channel. Semoga video ini menjadi penghibur buat kalian semuanya atau menjadi inspirasi untuk membuat sepeda minion atau barang bekas menjadi sepeda baru lagi. Demikian video dari MNK Channel. Pada intinya ya, rezeki itu akan datang ketika orang tersebut kreatif. Seperti contoh sepeda mini ini. Sepeda mini ini adalah sepeda bekas atau rosok, kita ambil dari pengepul di tukang rosok. Setelah kita ambil, kita daur ulang, perbaiki, kita amplas, kita cat dan lain sebagainya. Jadilah sepeda bekas itu menjadi sepeda minion ini. Pekerjaan itu akan datang ketika kita kreatif, rezeki itu akan datang ketika kita kreatif. Yang terpenting kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan yakin akan membuahkan hasil. Jangan pernah bilang kalau mencari pekerjaan itu susah, tapi bilanglah kita harus kreatif dan kita harus
berinovatif. Demikian dan terima kasih dari MNK Channel. Semoga sepeda ini atau video ini menjadi inspirasi buat teman-teman untuk daur ulang sampah, daur ulang apa saja yang awalnya itu rosok menjadi barang bagus lagi. Demikian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.